Oke, berarti udah oke ya. Jadi Kita akan membahas tentang tren media sosial ya. fokus di tren media sosial. Lebih ke dampak anak. Ya. Apa sih maksudnya? Tapi ini ngomong-ngomong, si Iki mana? Oh iya. Kebiasaan deh. Telat Coba mulu ya. telepon deh, telepon Coba ada telepon ya. Jam telat. Oke guys. Biasa macet guys, macet. Lama banget ini masalahnya telat tadi. Sorry. Banget nih. Yaudah gimana? Udah nyampe mana sekarang nih? Udah nyampe mana nih? Dulu. Oke, duduk. Jadi kita bakalan membahas tren media sosial. Oke, boleh. Dan kita fokus ke dampak anak. Siap. Oke, berarti di sini kita fokus cari narasumber dan kata ya. Iya. Oke. Semangat ya semua ya. Let's go. Deal. Oke, let's go. Gas. Oke. Indonesia, dengan pengguna internet sebanyak 215 juta jiwa, menempatkannya di posisi keempat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Masyarakat pengguna internet paling banyak tersebar di daerah perkotaan sebesar 87,55%. YouTube menjadi salah satu sosial media yang paling banyak digunakan sebesar 65,41%. Banyak konten yang bisa kita temukan di YouTube seperti podcast, komedi, tutorial, video klip, dan yang paling banyak ditonton adalah video musik untuk anak-anak. Per Februari 2023, video Baby Shark menempati video YouTube paling populer nomor 1, mengalahkan video klip Despacito di urutan kedua. Dan nomor 3-nya ada video Johnny Yes Papa. Sungguh mengejutkan, konten YouTube yang paling populer adalah untuk anak-anak. Bagaimana bisa anak mengetahui di YouTube ada video Baby Shark? Kalau bukan karena orang tuanya yang memberitahu secara langsung. Apakah ini bentuk parenting yang baik? Untuk membuktikannya, kami melakukan survei acak ke beberapa orang tua di beberapa tempat. Oh sering. Kalau sudah pegang HP susah ditanya. Oke. Iya. Pernah? Oh ya? Jadi waktu nangis, jadi waktu nangis itu langsung dikasih YouTube aja? Oh ya? Dikasih nonton gituan aja udah langsung diem. Oh. Tontonan anak kecil sih sekarang biasanya Baby Shark ya. Biasanya gadgetnya dipakai untuk nonton atau bermain game? Nonton YouTube. Oh, Baby Shark, Baby Shark terus kayak semacam mobil gitu. Iya. Pernah. Biasanya nonton YouTube apa anaknya? Anaknya nonton YouTube banyak. Pernah nggak kalau lagi nangis rewel dikasih YouTube? Pernah? Iya. Oke. Dan kami menemukan fakta bahwa ternyata masih banyak orang tua yang memberikan tontonan YouTube kepada anaknya ketika anaknya sedang menangis. Apakah hal ini merupakan parenting yang baik? Oleh karena itu, kami menghubungi salah satu narasumber kami untuk menanyakan hal tersebut. Dea Ruti, seorang ibu yang viral di sosial media karena parenting pada anak tanpa gadget dan sosial media. Niat kami untuk menemuinya langsung, tapi jaraknya cukup jauh. Ia berada di Padang dan kami berada di Bogor. Akhirnya kami memutuskan untuk bertemu melalui virtual meeting. Cara menyikapi anak kecil yang sedang rewel itu yang pertama ya kita harus validasi perasaannya dulu ya, terima dulu kalau mereka sedang rewel gitu. Jadi nggak mesti mereka harus didiemin langsung diam, nggak bisa, karena mereka butuh waktu untuk menerima perasaannya juga. Jadi kalau misalnya udah kita latih untuk terima perasaannya, mereka butuh waktu untuk rewel. Nanti ketika ada orang tuanya di sana, lama-kelamaan mereka akan bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan gitu sih. Tapi itu harus latihan ya, karena nggak semua anak bisa seperti itu. Nah, yang pertama seperti yang saya bilang tadi, validasi perasaannya bisa kita ajak dia ke tempat yang agak lebih tenang ya, atau menghindari dari tempat yang tadinya dia rewel itu. Setelah sampai di tempat yang lebih tenang, kita terima dulu tuh, biarin dulu mereka nangis. Mereka mau nangis seperti apa terserah mereka. Asal ada 3 hal yang paling penting kita perhatiin, itu mereka tidak boleh menyakiti diri sendiri, tidak boleh menyakiti orang lain, dan
tidak perlu berteriak gitu. Jadi selama mereka nangis, walaupun agak lama ya 5 menit kan lumayan lama untuk nangis. Jadi biarin aja mereka nangis dulu. Setelah itu baru kita tanyakan, kita duduk di hadapan mereka sebagai temannya. Selama mereka nangis kita jangan diamin aja, kita perhatiin aja tanpa perlu tanya-tanya. Mirip kan kayak orang dewasa juga kalau lagi sedih males banget ditanya-tanya kan, gitu. Jadi ketika mereka udah mulai tenang baru ditanyain, adik kenapa nangis gitu, apa masalahnya, bagian mana yang nggak suka. Bisa jadi mereka lapar atau mereka tidak nyaman dengan tempatnya, adaptasi dengan lingkungan baru, atau mereka menginginkan sesuatu biasanya. Nah dari sana kalau mereka udah terbiasa untuk diajak ngobrol kayak gitu, nanti lama-lama mereka kasih tahu tuh dia kesel karena mainannya dipinjemin sama orang lain atau seperti itu. Nanti baru kita deh ajak dia perbaikin moodnya tadi dengan memberi pemahaman. Oh kalau seperti itu mainannya kita pinjam aja lagi gitu sama temennya, bisa kok seperti itu. Atau kalau misalnya nggak suka tinggal bilang aja, nanti ya aku sedang main jadi aku nggak bisa pinjamin. Gitu aja sih Kak contohnya. Sesimpel itu sih kalau anak-anak. Menurut saya sih itu agak kurang pas ya, kurang sesuai dengan kebutuhan anak ya. Mereka memang mereka secara instan tuh mereka biasanya langsung diam karena otaknya itu langsung bekerja. Oh ini ada yang menarik nih, udah deh langsung diam gitu. Tapi itu jangka panjangnya juga nggak bagus. Jadi mereka nggak tahu perasaan titipan Allah tuh kan banyak, nggak cuma senang ya hidup di dunia ini, nggak cuma happy, ada kecewa, ada kesel, ada marah. Itu kan lepas begitu saja tanpa mereka tahu kalau apa yang mereka rasakan. Itu nanti besarnya nggak tantrum ya, suka galau, itu juga tanda-tanda nggak jalan tuh validasi emosinya waktu masih kecil. Jadi mereka kurang bersyukur dengan keadaan, itu juga termasuk kurang validasi emosi sewaktu kecil. Jadi itu sangat kurang pas kalau menurut saya, apalagi kalau umurnya di bawah 2 tahun. 0 sampai 2 tahun itu memang kalau gadget sama sekali tidak direkomendasikan ya Kak ya. Jadi kita bisa meningkatkan curiosity anak tuh dengan stimulasi-stimulasi yang ada sekitar mereka. Itu kan tarafnya lagi berkembang cepat. Jadi peran orang tuanya dipertanyakan lagi tuh. Kalau misalnya anaknya rewel langsung dikasih gadget itu, orang tuanya kemana nih? Gitu. Orang tuanya harus dimaksimalin karena orang tua itu punya tanggung jawab ya, dan anak-anak punya kebutuhan, punya hak-haknya. Salah satunya adalah mengenalkan berbagai macam emosi kepada mereka. Jadi ketika mereka tantrum atau rewel, pasti ada hal yang salah ya. Bisa jadi karena orang tuanya tidak briefing sebelumnya apa yang akan terjadi ke depannya, atau mereka tiba-tiba di luar rules apa yang mereka lakukan sehari-hari. Itu juga kan mereka kaget ya, namanya juga anak-anak di bawah 7 tahun, mereka masih butuh banget arahan atau masukan apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Sesimpel mereka sedang ke rumah kakek atau neneknya, itu juga harus di briefing mereka ngapain di sana, apa yang terjadi dengan lingkungan di sana kan rame. Mereka biasanya kaget tuh, oh kok rame banget, ada yang tanya namanya. Itu kalau kita nggak briefing mereka juga tantrum tuh. Ya hal-hal yang kayak gitu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Angkat, oke. Sip. Alhamdulillah. Yes. Tapi ini kan kita udah satu narasumber ya. Iya. Kayaknya kurang deh. Kita tuh butuh satu lagi buat memperkuat gitu. Kira-kira siapa ya? Psikolog gak sih? Psikolog. Siapa nih yang punya kenalan? Ada yang punya kenalan psikolog? Ada psikolog bagus tuh, psikolog. Jangan Ki. Kayaknya aku punya di kenalan psikolog. Boleh Serius? tuh. Ada? Iya, coba aku telepon dulu kali ya. Boleh coba. Bentar ya. Bentar. Ini bener psikolog. Bener kan Ki? Iya, Psikolog. kayaknya buat nguatin data kita ini. Nah itu bener, emang harus sih. Gimana sih, dapat gak? Bentar ya, lagi dihubungin dulu. Baiklah. Ini kalau Halo? dapat gimana nih? Semoga dapat ya. Mau nggak mau harus ada opsi lain. Iya, semoga dapat sih seharusnya. Punya kenalan gak Ki? ya. Awas. Guys, ada kabar gembira. Apa tuh? Jadi psikolognya mau dan bersedia diwawancara. Yes! Itu dia. Ini pas nih. Seneng banget nih kayak gini. Tar dulu, kapan? Besok. Besok. Gimana kalau besok? Jam Besok berapa? Jam berapa? Sekitar jam 12. Oke. Jam 1. Aku free. Gimana? Gimana? Bisa dong, bisa. Boleh? Oke. Ayo. Ayo, Mas. Untuk memperkuat fakta yang kami temukan, sekali lagi kami menemui narasumber seorang psikolog. Kali ini kami ingin mengetahui lebih dalam mengenai dampaknya. Tiba di hari kami menemui Pak Dimas, seorang psikolog yang sering menangani kasus gangguan mental akibat kecanduan sosial media. Jadi hari ini kita mau ke rumah seorang psikolog
Menurut Bapak, metode parenting yang baik ketika anak menangis dan rewel seperti apa ya? Ya, tentunya anak rewel itu sangat wajar ya, terutama di usia-usia awal 0 sampai 2 tahun. Nah, kebanyakan orang tua saat ini karena dimudahkan dengan teknologi, adanya gawai atau gadget gitu ya, mereka lebih memilih untuk menyerahkan dalam tanda kutip anak-anak mereka ke gawai tersebut. Padahal ada efek negatif yang mungkin bagi sebagian orang tua tidak disadari gitu ya. Jadi di fase perkembangan anak 0 sampai 2 tahun itu, kelekatan anak dengan orang tua, khususnya ibu itu sangat penting. Nah, di fase-fase ini, terutama 0 sampai 2 tahun ini, anak sebenarnya menurut WHO belum diperbolehkan untuk terpapar oleh gawai atau gadget. Ya. Hal itu akan mempengaruhi tingkat kelekatan anak dengan ibu, dan selain itu juga perkembangan anak secara mental juga akan terpengaruh. Kemudian apa dampaknya ketika anak kecil rewel dibiasakan nonton YouTube supaya tenang? Ya, tentunya berarti kan dia kemauan yang dia mau gitu ya, si anak itu akan selalu terpenuhi. Jadi ketika nanti dia tidak terpenuhi di satu saat, dia tentunya akan meminta, dan itu menyebabkan tantrum juga. Nah, itu efek negatifnya adalah ketika ada permintaan yang tidak terkabulkan dari orang tua ya khususnya, itu anak akan memaksa. Nah, hal itu kalau dilanjutkan nanti di perkembangannya setelah anak sekolah, remaja bahkan dewasa, dia merasa bahwa semua kebutuhannya harus dipenuhi seperti itu. Kemudian yang terakhir, apakah ada pengaruh terhadap mental anak tersebut? Ya, tentunya ya. Karena kan kepribadian seseorang dibentuk dari fase awal, bahkan dari masa kandungan. Nah, kalau dia dibiasakan dengan terpapar tontonan YouTube ya, apalagi kalau YouTube-nya itu tidak terkontrol. Misalnya tayangan-tayangan yang sudah harusnya di atas 6 tahun ke atas dipertontonkan ke anak khususnya balita, pasti akan berpengaruh. Nah, itu akan membentuk pola kepribadian yang saat remaja dan dewasa nanti akan berpengaruh untuk kehidupannya. Yang terakhir Pak, ada pesan untuk orang tua? Ya, jadi untuk para orang tua, para ayah dan ibu, memberikan tontonan di gawai itu boleh, tapi ada batasannya. Dan saya tidak menganjurkan untuk pemberian gawai di anak usia 0 sampai 2 tahun. Adapun setelah 2 tahun, ada batasan waktu dan tontonannya pun harus diatur sesuai dengan usianya agar si anak juga dapat mencerna informasi sesuai usianya. Cukup kaget mendengar cerita dari Pak Dimas bahwa ada satu anak yang mengalami kondisi gangguan mental sampai dia tidak mau ke sekolah lagi, bahkan makan pun harus menonton YouTube. Apa yang kami dapatkan dari wawancara tersebut cukup menjelaskan bahwa memberikan hiburan sosial media kepada anak yang sedang menangis merupakan hal yang tidak baik. Mendengar dari jawabannya Pak Dimas, kami mencoba untuk memvalidasi fakta dan data di lapangan dengan mengunjungi salah satu rumah sakit jiwa. Kami meminta izin untuk meliput pasien yang terkena dampak sosial media, namun sayangnya lagi-lagi kami tidak mendapatkan izin terkait dengan privasi dan kami menghargai itu. Berdasarkan data yang kita kumpulkan, sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, banyak orang tua yang memberikan tontonan sosial media kepada anaknya, tanpa memperhatikan tumbuh kembang anak ke depannya. Perlu untuk orang tua memberikan batasan kepada anak dalam beraktivitas sosial media. Ibu biasanya kalau anak ibu lagi rewel atau nangis, biasanya ibu kasih apa ya? Kalau aku emang ada punya di rumah itu kayak mainan Lego gitu ya. Okay. Kalau dia lebih diarahin ke Lego aja sih. Oh, jadi dikasih mainan ya? Mainan aja. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kalau dia lagi tantrum ya, saya diamin aja. Biarin dia mau tantrum sampai sepuasnya dia, sampai dia ngeluapin marahnya dia. Baru kalau udah tenang baru saya deketin, saya tanya lagi maunya apa dek gitu. Tapi pernah nggak ya kalau misal lagi rewel atau tantrum dikasih gadget? Kalau itu sih saya nggak
Saya ajak main keluar aja biar dia nggak nangis lagi. Oh, apa ibu pernah ngasih gadget, YouTube gitu? Nggak pernah. Oke. Benar-benar deh. Tapi kalian penasaran gak sih sama orang tua yang ngejadiin anaknya objek konten? Oh iya tuh. Bagus tuh. Menarik tuh. Banyak tuh soalnya.